Shalom, selamat datang dan beribadah di GBI Menteng. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang dalam surga, kami ucap syukur ya Tuhan untuk hari ini, untuk pagi ini. Kami masih bisa bernafas, kami beribadah, semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena kemurahan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan untuk gembala sidang kami, Bapak Niko Nyotor Harjo beserta 4 wakilnya. Gembala Rayon 1F Bapak Budi Sastra. Gembala di tempat ini Bapak Binsar Sitorus serta dengan wakilnya. Kau berkati ya Tuhan hamba-hamba-Mu ini. Berikan mereka roh yang takut akan Tuhan. Semakin unity ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Kau juga berkati ya Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan sebagian kebenaran firman-Mu. Biarlah firman itu menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Menjadi terang bagi setiap jalan kami. Dan pelita bagi kaki kami. Terima kasih ya Tuhan. Kau juga berkati ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman itu tidak kembali dengan sia-sia Tuhan. Tapi firman itu berbuah-buah ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati setiap pergumulan mereka. Pergumulan dalam usaha maupun uang sekolah. Maupun apapun itu ya Tuhan. Kami percaya Yesus. Para malaikat-Mu Kau kirimkan ya Tuhan. Pertolongan itu datang ya Tuhan. Hari ini juga ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan Yesus. Kami juga tidak lupa membawa bangsa dan negara kami ya Tuhan. Berkati bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Berkati presiden, wakil presiden, para menteri, serta gugus COVID ya Tuhan. Kau berkati mereka Tuhan. Biarlah ya Tuhan Kau pakai mereka lebih lagi Tuhan. Kami juga berdoa untuk perekonomian bangsa kami. Setiap pengusaha mungkin mereka kesulitan, tapi kami percaya Tuhan ada jalan Tuhan. Kau bangkitkan mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Pakai lebih lagi ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk generasi Yeremia Tuhan. Kau bangkitkan generasi-generasi yang cinta akan Tuhan. Cinta akan Tuhan mati-matian Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kalau sebentar ya Tuhan kami mau memuji Engkau lebih lagi ya Tuhan. Kau berkati ibadah kami ya Tuhan. Biarlah hanya nama Tuhan yang ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami yang percaya mengucapkan haleluya. Puji nama, mengajak jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kita bersuka cita. Haleluya. Yesuslah pengharapanku di tengah badai hidup. Kepadamu aku percaya, ku pegang janji-Mu. Ku dapat kemenangan di dalam nama-Mu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Sungguh tiada yang mustahil bagimu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Pasti ku dapat mujizat yang besar. Aku percaya. Yesuslah pengharapanku di tengah badai hidup. Kepadamu aku percaya, ku pegang janji-Mu. Ku dapat kemenangan di dalam nama-Mu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Sungguh tiada yang mustahil bagimu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Pasti ku dapat mujizat yang besar. Aku percaya. Kami percaya Tuhan, Engkau mujizat berikan bagi setiap kami. Amen. Yang bersuka cita. Haleluya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Sungguh tiada yang mustahil bagimu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Pasti ku dapat mujizat yang besar.
Yesus, aku percaya pasti ku dapat mujizat yang besar. Aku percaya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Mari kita bersuka cita, rayakan kebaikan Tuhan Yesus. Haleluya. Buktikan yang nyata dari hari ke hari. Besar cintamu nyata dari generasi ke generasi. Kau angkat sakitku, Kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Yes. Tuhan Yesus baik. Yes. Haleluya. Mari bersama-sama kita katakan, bukti karya-Mu nyata dari hari ke hari. Besar cinta-Mu, besar cinta-Mu nyata dari generasi ke generasi. Kau angkat sakitku, Kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Come on, say. Tuhan Yesus, sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus, sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat. Kami percaya Tuhan. Amin. Mari jemaat Tuhan, bersama-sama dengan iman kita memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Aku yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Engkaulah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepak-Mu, Engkau akan menudungi aku, di bawah sayap-Mu, aku akan berlindung. Kesetiaan-Mu ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang.
Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpaku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang Maha Tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpaku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatmu akan diperintahkanmu kepadaku untuk menjagaku di segala jalanku. Mereka akan menatangku di atas tangan mereka, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi, aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatiku melekat kepadamu, maka engkau akan meluputkanku, engkau akan membentengiku, sebab aku mengenal namamu. Bila aku berseru kepadamu, engkau akan menjawab, engkau akan menyertaiku dalam kesesakan, engkau akan meluputkanku dan memuliakanku. Dengan panjang umur akan kau kenyangkan aku, dan akan kau perlihatkan keselamatan daripadamu. Amin. Shalom saudara, pada Voice Adventist hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai Gender Identity Challenge dan LGBTQ bagian yang kedua. Saudara, kita semua harus mengerti bahwa gender identity itu berpengaruh pada perilaku seksual dalam hal ketertarikan fisik dan hasrat seksual seseorang. Maka dari itu, kita semua harus mengerti bahwa gender identity seseorang harus benar terlebih dahulu, baru kita bisa membahas mengenai ketertarikan fisik dan hasrat seksual seseorang, termasuk yang menyimpang seperti LGBTQ. Agar saudara lebih mengerti, ada perbedaan antara ketertarikan fisik dengan hasrat seksual. Ketertarikan fisik merupakan perasaan ketertarikan kepada seseorang karena faktor biologis atau secara fisik seperti penampilan, wajah, bentuk tubuh, suara, bau tubuh, tatapan, dan sebagainya yang bisa terjadi sesaat atau untuk waktu yang lama. Tapi yang saudara harus ketahui bahwa tidak selalu objek yang membuat ia tertarik selalu lawan jenis. Contohnya, ada seorang anak cowok yang ngefans banget sama boyband K-pop karena suara dan performa panggungnya. Sedangkan hasrat seksual adalah tindakan untuk merealisasikan ketertarikan fisik, baik itu bisa di dalam pikiran atau secara fisik berhubungan seksual. Ini merupakan suatu pilihan mau dilakukan atau tidak. Hasrat seksual yang sah hanya dapat dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang sudah menikah. Dari sini kita bisa melihat bahwa gender identity merupakan kunci sebelum memasuki tahapan ketertarikan fisik dan hasrat seksual. Jika gender identity-nya sudah terjadi penyimpangan, maka secara otomatis ketertarikan fisik dan hasrat seksualnya terjadi penyimpangan. Jika ketertarikan fisiknya sudah benar sesuai organ reproduksi seksualnya, maka untuk merealisasikan hasrat seksualnya pun harus benar, yaitu hanya boleh dalam pernikahan. Sampai di sini terlihat sekali bahwa hasrat seksual LGBTQ, baik yang dituangkan dalam bentuk hubungan fisik maupun pikiran seperti fantasi dan juga semua hasrat seksual kaum heteroseksual yang terjadi di luar pernikahan, semuanya adalah salah dan merupakan dosa. Maka dari itu dalam Imamat 18 dan 20 ayat ke-10 sampai ke-21 jelas melarang segala perzinahan dan percabulan, ketertarikan fisik yang tidak wajar, dan pelaksanaan hasrat seksual yang menyimpang kepada orang tua, saudara kandung, saudara tiri, sepupu, sanak saudara, dan bahkan kepada binatang. Lebih lagi, Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat ke-27 sampai 30 menegaskan bahwa jika seseorang memiliki hasrat seksual di dalam hatinya, meskipun belum direalisasikan dalam tindakan fisik, hal tersebut juga adalah dosa. Nah, sampai di sini mungkin saudara bertanya, bagaimana langkah pemulihan bagi mereka yang mengalami Gender Identity Challenge dan LGBTQ? Ternyata langkah pemulihannya sama dengan semua yang jatuh dalam dosa, yaitu bertobat, berbalik dari dosa, dan datang kepada Tuhan Yesus untuk pengampunan dosa, serta memberi diri untuk bertumbuh ke arah Dia. Dan juga dalam hal hasrat seksual, orang-orang percaya dipanggil untuk menyalipkan segala keinginan daging yang berdosa, serta mengendalikannya sebagai bagian dari disiplin rohani. Maka dari itu yang paling terpenting ialah bagaimana langkah kita sebagai anak mudanya Tuhan dalam menanggapi LGBTQ ini. Saudara bisa melakukan 3M. M yang pertama adalah mengasihi. Saudara pasti sudah sangat mengerti bahwa kita dipanggil untuk mengasihi sesama, namun mengasihi bukan berarti berkompromi terhadap kebenaran firman Tuhan. Karena tindakan untuk membenarkan perilaku penyimpangan seksual bukanlah tindakan kasih, melainkan tindakan menghancurkan. Untuk itu, GBI sendiri telah memandang disorientasi seksual kaum LGBTQ adalah dosa.
Namun, GBI meyakini bahwa kuasa Yesus dan pekerjaan Roh Kudus mampu mengubahkan orang berdosa. Jadi, wujud kasih kita yang benar kepada kaum homoseksual bukan memandang perilaku itu benar berdasarkan hak asasi manusia, namun justru menolong mereka keluar dari perbuatan dosa itu sesuai 1 Korintus 6 ayat yang ke-9 sampai ke-11. Selain itu, gereja atau kita sebagai orang percaya dapat menjadi wadah dan sarana yang positif dalam melahirkan pertumbuhan iman dan penguatan nilai-nilai rohani yang baru. M yang kedua adalah membantu. Gereja atau orang percaya dipanggil untuk membantu dengan memberikan pengajaran-pengajaran yang benar mengenai gender identity, batasan ketertarikan fisik dan hasrat seksual, sehingga orang-orang yang bergumul dapat kembali pada gambaran rupa dan gambar Allah sebagaimana Allah menciptakan manusia pada awalnya. Dan M yang ketiga adalah mengingatkan. Sebagai komunitas orang percaya, saudara juga dapat saling mengingatkan bahwa perjalanan hidup orang Kristen adalah mencapai keserupaan dengan Kristus. Yang berarti bahwa proses pengudusan hidup tidak akan pernah berhenti di sepanjang kita hidup di dunia ini. Meskipun ada pilihan berbuat dosa, namun kita memilih untuk menghindari dosa tersebut. Kesimpulannya, Tuhan membenci serta menganggap dosa semua perbuatan zina, cabul, penyimpangan seksual, dan siapapun yang tidak dapat mengontrol hasrat seksualnya. Sebagai komunitas orang percaya, kita tidak dapat terhindar dari orang yang memilih hidup dalam penyimpangan seksual, namun respon dan sikap kita adalah tetap mengasihi mereka, membantu mereka untuk mengendalikan perilaku seksual mereka, serta mengingatkan bahwa perjalanan hidup setiap orang percaya adalah ke arah Kristus. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Amin Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidup kami Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu.
pujian sembah kami Tuhan. Engkau di dalam kami di dalam Engkau. Haleluya. Oh, Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersama kami. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari sembah Dia. Bersama-Mu Tuhan, di dalam-Mu Yesus. Haleluya. Kami percaya sembah kami bagi-Mu, segala pujian, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Oh, haleluya, haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidup kami hari-hari ini Tuhan, firman-Mu jadi pegangan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lewati badai, lewati gelombang, bersama dengan Engkau, kami menjadi pemenang. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Iman percaya kami padamu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan
janji-Mu Oh, Tuhan. Kau berfirman. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Dengan segenap hati kami, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. panggil nama Yesus. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Terima kasih Tuhan. Iman percaya kami Tuhan, kami siapkan hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama kita katakan, amin. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi dimanapun saudara berada. Senang sekali bisa bersama-sama saudara beribadah. Saudara-saudara yang ada di rumah, yang ada di ruang tamu, di ruang kerja, ataupun di kamar. Saya percaya bahwa ada berkat Tuhan hari ini ketika kita beribadah. Sebelum kita dengar apa yang Tuhan mau pesankan kepada kita semua, mari saya ajak kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di dalam sorga, di dalam Kristus Yesus, kami mengucap syukur untuk pemeliharaan-Mu yang sempurna. Sampai hari ini kami diberkati, kami dipelihara, kami sehat, kami dapat beribadah pada siang hari ini. Kami percaya ini karena kemurahan Tuhan. Sekarang Tuhan, kembali lagi kami mau diingatkan, kembali lagi kami mau diajar, dituntun, agar kami boleh menjadi seperti yang Tuhan mau. Berfirmanlah Tuhan, pakai hamba-Mu menjadi berkat. Dalam nama Yesus, kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saya ajak saudara-saudara membaca di dalam Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-8, bagian yang pertama saja. Alkitab berkata, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Saya beri tema khotbah pada siang hari ini, Intimacy with God. Saudara-saudara, hari-hari ini, inilah yang Tuhan taruh di dalam hati saya untuk disampaikan kepada siapapun, dalam kesempatan apapun, yaitu bagaimana Tuhan menginginkan kita bergaul intim. Untuk apa saudara-saudara kita bergaul intim? Supaya kita mengenal Allah. Karena tidak semua orang yang mengenal Allah adalah orang-orang yang bergaul intim. Mereka berpikir mereka telah mengenal Allah. Tapi sebenarnya mereka sekedar tahu teori tentang Allah. Saudara-saudara, kenapa saya berkata seperti ini? Saya kasih satu contoh ekstrim ya saudara-saudara. Di dalam Alkitab ada seorang yang bernama Ayub. Saudara-saudara, Alkitab berkata ketika Allah memperkenalkan Ayub kepada iblis, saudara-saudara, untuk maksud dan rencana Allah, Allah bertanya kepada iblis, iblis, engkau tahu hambaku Ayub, orang yang jujur, orang yang saleh,
orang yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Saudara-saudara, di bumi ini Alkitab berkata, Allah berkata, tidak ada seorang pun yang seperti Ayub. Artinya, kesalehan Ayub, ya, moralnya Ayub, kebenaran, kekudusan, ya saudara-saudara, di bumi pada waktu ini ditulis, ya saudara-saudara, bahwa Ayublah orang yang paling kudus, orang yang paling benar. Nah, saudara-saudara, kalau kita memperkenalkan keluarga kita sendiri, tentu kita tidak akan membeberkan aib keluarga. Biasanya kita berusaha untuk memberitahukan hal-hal yang baik. Tidak mungkin kita berkata, wah suami gue brengsek, anak-anak gue nggak bener, nggak mungkin. Tapi kita berusaha untuk ya mengekspos prestasi, mungkin tidak seberapa, tapi itulah kebanggaan. Tapi saudara-saudara, kalau Allah bercerita tentang Ayub, Allah akan berkata benar. Jadi ketika Allah berkata, Ayub orang yang saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan, itu betul-betul jujur, betul-betul takut akan Allah, betul-betul menjauhi kejahatan. Kalau dia ada sekarang, saudara-saudara, dia adalah orang yang taat beribadah, setia memberi. Bahkan Alkitab berkata, setiap kali anak-anaknya mengadakan pesta, perayaan, saudara-saudara, Ayub selalu membawa korban. Ya, dia bawa korban 12 ekor domba. Kalau anaknya 10 tambah Ayub dan istri 12, anaknya yang pertama lahir Januari, lalu yang kedua lahir Februari, yang ketiga lahir Maret. Berarti setiap bulan, saudara bisa bayangin setiap bulan itu soal ulang tahun saja, belum perayaan-perayaan yang lain. Alkitab berkata Ayub selalu mengadakan korban bakaran dan dia memberikan persembahan domba. Saudara-saudara, itu artinya bahwa Ayub secara moral, secara ibadah, dia adalah orang yang sempurna. Tapi kalau saudara memperhatikan Ayub pasal yang ke-42, ya saudara-saudara, Ayub 42, ini ada sesuatu yang menarik yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan tema yang saya sampaikan hari ini. Ayub 42 ayat yang kelima dikatakan begini, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan aku menyesal, aku duduk dalam debu dan abu. Saudara-saudara lihat, Ayub berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Hanya dari kata orang aku mengerti, aku tahu siapa engkau. Baru sekarang, Alkitab berkata, Ayub berkata, baru sekarang aku mengenal engkau. Jadi selama bertahun-tahun, saudara-saudara, dari anak-anaknya tidak ada sampai anak-anaknya besar, saudara-saudara, Ayub ternyata tidak mengenal Tuhan. Maksud saya, saudara-saudara, tidak semua orang yang rajin beribadah, pelayanan, itu betul-betul mengenal Tuhan. Untuk ilustrasi mungkin saya kasih tahu begini deh. Setiap kita pasti mungkin punya fans. Entah itu politikus, entah itu artis, entah itu olahragawan. Beberapa orang, ngefans sama olahragawan. Mungkin dia ngefans dengan Roger Federer atau Rafael Nadal, ya pemain tenis, atau pemain sepak bola, misalnya Cristiano Ronaldo, atau pembalap MotoGP Valentino Rossi atau Marc Marquez, saudara-saudara. Nah, ada seorang misalnya fans banget sama Cristiano Ronaldo. Dia mengkoleksi, dia punya kaos-kaos Cristiano Ronaldo. Dia tahu siapa istrinya, dia tahu berapa banyak Ballon d'Or yang diterima oleh Cristiano Ronaldo. Dia tahu kapan Ronaldo memulai karirnya, di mana yang kedua, di mana yang ketiga, berapa gol yang dia cetak. Saudara-saudara, dia kenal. Kalau ditanya, "You kenal Cristiano Ronaldo nggak?" Waduh, gue ngefans banget, gue tahu, gue kenal. Tapi apakah betul-betul mengenal? Kalau dia berjumpa dengan Cristiano Ronaldo, saudara-saudara, ketika ditanya sama Cristiano Ronaldo, apakah you kenal dengan orang ini? Cristiano Ronaldo bisa bilang, saya tidak kenal. Jadi saudara-saudara, mengetahui itu sama sekali berbeda dengan mengenal. Padahal saudara-saudara, kalau saudara baca di dalam Hosea pasal yang ke-6, Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ke-6, Alkitab berkata begini,
Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban bakaran. Ini bukan berarti kita tidak akan memberi dan beribadah, bukan. Tapi maksudnya saudara-saudara, orang-orang Israel, saudara-saudara, lebih mementingkan korban, lebih mementingkan ritual, lebih mementingkan ibadah, padahal dia sendiri tidak dekat. Makanya Tuhan Yesus pernah mengecam satu kali orang-orang Yahudi, imam-imam, saudara-saudara, yang sedang beribadah. Tuhan berkata, bangsa ini beribadah, bangsa ini kebaktian, bangsa ini memuji aku, tetapi hatinya menjauh. Nah saudara-saudara, untuk itulah saudara-saudara hari ini saya diberi pesan yang kuat untuk setiap orang-orang percaya menjelang kedatangan Tuhan. Pertanyaannya, apakah saudara-saudara mengenal Tuhan? Atau jangan-jangan kita hanya mengerti tentang Tuhan, kita tahu tentang Tuhan, padahal satu kali Tuhan bisa berbicara kepada kita, aku tidak kenal engkau. Nah saudara-saudara, nanti di bagian yang terakhir saya akan bahas soal ini sedikit. Jadi Tuhan bisa saja berkata kepada orang-orang yang rajin kebaktian loh, kepada orang yang melayani. Yang sering kali ada datang ke gereja, pelayanan, jadi majelis, jadi diaken. Tuhan bisa berkata, sesungguhnya aku tidak kenal engkau. Nanti saudara-saudara akan mengerti. Jadi, kenapa saudara-saudara kita perlu mendekat kepada Allah? Bukan seperti lagu vokal grup Bimbo ya. Ya dulu ada vokal grup Bimbo. Lagunya ngomong begini. Aku jauh, engkau jauh. Aku dekat, engkau dekat. No, bukan seperti itu. Saudara-saudara, ketika kita membaca Alkitab tadi, mendekatlah kepada Allah, maka ia akan mendekat kepada. Ini bukan seperti bahwa Allah jauh, jadi kita mesti hampiri dia. Kalau kita hampiri dia, maka dia akan datang. No, Allah sesungguhnya sudah begitu dekat. Bahkan Yohanes pasal yang ke-15 berkata, saudara-saudara, ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Saudara perhatikan Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-20. Lihat, aku berdiri di muka pintu. Lalu ngapain? Mengetuk kita. Barang siapa dengar suaraku lalu membukakan pintu, aku akan masuk. Jadi saudara-saudara, seberapa jauh Allah? Sejauh kita mau buka pintu atau tidak. Dia sudah begitu dekat. Jadi ketika kita membaca Yakobus tadi, mendekatlah kepada Allah. Itu bukan berarti Allah jauh. Maksudnya, responilah Allah yang mau dekat dengan saudara. Allah mau menghampiri kita, Allah mau mendekat, Allah mau bergaul. Tapi berapa banyak saudara-saudara kita buka hati dan betul-betul mau bergaul. Ini yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua saudara-saudara, kenapa saudara-saudara dipanggil untuk mendekat? Saya ajak saudara-saudara membaca satu firman Tuhan yang ada di dalam Roma pasal yang ke-12. Roma pasal yang ke-12, ada sesuatu yang menarik yang berhubungan dengan panggilan untuk mendekat. Roma 12 ayat yang ke-11. Ini ayat sangat terkenal. Ya, saya baca buat saudara-saudara. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah saudara-saudara, kenapa saudara dan saya disuruh mendekat kepada Tuhan? Alkitab berkata begini, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Saudara, kenapa sampai Alkitab menasehati, janganlah sampai kerajinanmu kendor, pelayananmu kendor. Artinya, Tuhan tuh tahu bahwa kita ini punya kelemahan. Satu kali kita bisa kehilangan stamina. Fisik saja bisa kehilangan stamina. Saudara-saudara, tubuh kita kan bukan cuma fisik. Tubuh kita tuh ada jiwanya, ada rohnya. Jiwa bisa kelelahan nggak? Bisa. Ada orang yang kerja terus, ada tekanan-tekanan dalam pekerjaan, ada target-target yang harus dicapai, ada masalah yang terjadi. Itu bicara tentang jiwa itu. Nah saudara-saudara, begitu juga spirit. Spirit kita juga bisa menjadi orang yang kelelahan ketika kita tidak bisa mengatasi segala problem. Ketika jiwa kita hancur dan kita tidak bisa mengatasinya, itu bisa saja kita mengalami penurunan stamina. Kita ini makhluk yang lemah. Saudara-saudara, siapa yang bilang? Alkitab. Dalam Ibrani pasal yang keempat, ayat 15, ngomong begini. Imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat menyelami
kelemahan-kelemahan kita. Saudara-saudara, artinya kita bukan cuma punya kelemahan, tapi kelemahan-kelemahan. Artinya bisa saja kita mengalami masa-masa di mana kita mulai kendor. Makanya Tuhan berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Jadi saudara-saudara, saat-saat ini banyak orang telah kehilangan gairah. Inilah yang telah dinubuatkan firman Tuhan. Pada akhir zaman orang akan kehilangan kasih mula-mula. Tubuhnya bisa saja ada di gereja, tapi sebenarnya mereka spiritnya sudah kehilangan. Apalagi saudara-saudara, selama setahun kita ibadah online. Saya mau tantang saudara-saudara ya, saudara-saudara. Ya, pasti ada perbedaan ibadah secara onsite di dalam gereja dengan ibadah di rumah. Ya, saudara-saudara lihat, di rumah saudara mungkin yang tidak punya TV besar yang dimana kita ada fasilitas Android-nya untuk bisa ngelihat YouTube dan siaran langsung, ya pakai HP atau pakai laptop. Saudara-saudara ngelihat ibadah atau mengikuti ibadah pakai HP, itu bisa berbeda. Suasana di rumah saudara-saudara berbeda. Makanya beberapa orang ya bukan beribadah, dia nonton saja, gampangin saja. Itu sebabnya selama setahun ketika orang gampangin aja, hanya sekedar nonton, mereka akan mengalami masa-masa di mana spirit mereka mengalami penurunan. Itu sebabnya saudara-saudara, saudara perlu mendekat kepada Allah. Kenapa saudara-saudara? Supaya saudara mengalami kepenuhan lagi. Makanya saudara-saudara dikatakan gini, ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala. Kenapa saudara perlu mendekat? Supaya saudara nyala lagi, full lagi. HP, saudara-saudara, kalau kekurangan baterainya lowbat, ya saudara-saudara, biasanya ada aplikasi-aplikasi yang tidak bisa dibuka. Coba deh, misalnya HP saudara tinggal 5%. Itu ada tandanya tuh. Mulai redup, ya saudara-saudara. Bahkan kalau mau buka center, biasanya di HP itu ada center. Kalau sudah 5%, nggak bakal bisa buka itu center. Kenapa? Karena mulai redup. Nah saudara-saudara, ketika kita mulai redup, waduh spiritnya mulai redup, jiwanya mulai lelah, saudara-saudara, apa yang saudara perlu lakukan? Kita harus mengalami kepenuhan lagi, kepenuhan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus sekali. Tapi saudara-saudara harus mengalami kepenuhan, menyala lagi. Supaya apa? Supaya saudara tetap antusias. Supaya saudara tetap bergairah berdoa, bergairah melayani. Saat-saat ini orang kalau diukur ya, ada yang survei, saya mungkin menduga ada kerohanian yang mulai kendor. Ya, kita kehilangan semangat untuk menjangkau jiwa, kita kehilangan semangat untuk berdoa, kita kehilangan semangat untuk melepaskan orang yang terikat. Kita kehilangan gairah lagi untuk berkarya. Saudara, inilah waktunya saudara-saudara, saudara mendekat kepada Allah. Kenapa? Supaya apa? Supaya saudara menyala full lagi. Saya challenge kepada Bapak Ibu, saudara-saudara, orang muda dimanapun saudara-saudara yang hari ini beribadah. Mari mendekatlah kepada Allah. Supaya apa? Supaya roh dan spirit saudara tetap menyala-nyala. Ini yang kedua. Yang ketiga, saudara-saudara, kenapa saudara-saudara dan saya dipanggil untuk mendekat? Ya, saudara-saudara. Jawabannya, saudara-saudara, supaya saudara itu seirama. Supaya saudara segelombang dengan Allah. Orang yang bergaul intim, Bapak Ibu, saudara-saudara, lama-lama dia seirama. Lama-lama dia segelombang. Gak usah jauh-jauh deh, saudara-saudara. Ya, dulu waktu masa-masa berpacaran, itu orang bilang wajahnya beda. Tapi ketika menikah, lu lama-lama kok kayak mirip lu ya. Senyum-senyum lu, ketawa-ketawa lu. Itu kenapa saudara-saudara? Ini bukan akhirnya dia sama, orang berbeda lah, laki-laki dan perempuan. Dia orang tuanya beda, sukunya beda. Tapi lama-lama dia bisa sama. Kenapa? Karena memang bergaul intim terus jalan. Misalnya contoh dah, saudara-saudara, anaknya. Anaknya tinggal sejak kecil, dia tahu cara gaya ngomong mamanya, cara gaya ngomong bapaknya. Lama-lama itu anak dia punya gaya sama kayak bapaknya, kayak sama mamanya. Saudara-saudara, kenapa? Bergaul intim. Beberapa orang juga, saudara-saudara, misalnya ada pelayan-pelayan Tuhan, saudara-saudara, kalau dia bawa renungan, itu mirip-mirip kayak gembalanya loh. Cara-cara doanya, cara-cara tangannya diangkatnya seperti apa. Kenapa? Itu karena ya jalan bareng. Karena terus ada dekat-dekat seperti itu. Nah saudara-saudara, ketika saudara bergaul intim, saudara-saudara dengar nih, saudara nanti akan seirama, segelombang
dengan Tuhan. Seperti apa yang dikatakan di dalam Filipi pasal kedua ayat yang ke-15. Seirama apanya Pak? Segelombang apanya Pak? Firman Tuhan berkata, Filipi 2 ayat 15, hendaklah dalam hidupmu bersama menaruh apa saudara-saudara? Pikiran, perasaan yang apa? Yang sama. Yang sama dengan siapa? Dengan Kristus. Kenapa sih saudara-saudara? Saudara harus memiliki pikiran, perasaan segelombang, seirama dengan Kristus. Supaya apa saudara-saudara? Supaya saudara layak saudara-saudara. Untuk apa? Untuk mengelola kehidupan yang sebenarnya. Jadi saudara-saudara dengar nih. Bumi yang kita hidupi sekarang, yang saudara hidupi 70 tahun, ya kalau kuat lagi 80 tahun. Ya saudara-saudara, itu saudara-saudara, itu bukan kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan yang sebenarnya itu bukan 70 tahun kita hari ini. Bukan 80 tahun. Tapi kehidupan di dalam kekekalan saudara-saudara, ketika kita berjumpa lagi dengan Tuhan. Ketika dunia ini berakhir, dimulai dari kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Lalu ada langit baru, bumi baru. Itu bukan untuk 100 tahun, bukan untuk 1000 tahun, bukan untuk 1.000.000 tahun. Kekal bermiliar-miliar tahun tak berujung. Saudara dengar, apakah kita di sana lalu duduk-duduk, angkat tangan, nyanyi terus? No, saya percaya saudara-saudara, Tuhan sedang menata dunia. Kehidupan yang sebenarnya. Makanya saudara-saudara, kalau saudara baca di dalam 2 Timotius pasal yang kedua, saudara-saudara, Tuhan bilang berkata begini, jika kamu bertekun, maka kamu akan ikut memerintah bersama dengan Tuhan. Jadi di dalam langit dan bumi baru atau di dalam kerajaan 1000 tahun kelak saudara-saudara, kita itu akan menata dunia bersama dengan Kristus. Bagaimana menjalankan kerajaan Allah bersama-sama dengan Kristus. Siapa yang akan bisa berdampingan dengan Kristus? Yang seirama, yang segelombang. Saudara-saudara, kalau saudara masuk dalam sebuah perusahaan, ya saudara-saudara, maka setiap perusahaan itu punya sistem. Bapak Ibu ya, setiap perusahaan punya sistem. Perusahaan yang mau maju ya saudara-saudara, tentu dia akan rekrut semua pegawainya yang memiliki kompetensi yang bagus, bobot bibit bebetnya yang berkualitas. Tapi ternyata saudara-saudara, berkualitas saja itu belum tentu memajukan perusahaan kalau dia tidak mengikuti sistem. Setiap perusahaan punya sistem. Cara ngeklaim keuangan, cara ngordernya seperti apa, cara membuat laporannya seperti apa. Itu kan ada sistemnya di setiap perusahaan. Saudara boleh pinter, tapi ketika saudara nggak mengikuti sistem di dalam perusahaan di mana saudara bekerja, saudara tidak akan bisa kepake. Sehebat-hebatnya saudara sembarangan ngeklaim pakai mobil inventaris kantor sembarangan, nggak pakai sistem. Sepinter-pinternya saudara tetap nggak bisa. Nah saudara-saudara, saya percaya bahwa ketika Tuhan menyuruh kita waktu kita hidup, berjalan, berpikir, ya berperilaku seperti yang Tuhan mau, maka sebenarnya saudara sedang dikondisikan supaya saudara kelak layak untuk berdampingan dengan Tuhan. Jadi kekekalan bukan cuma bicara tentang masuk surga, bukan. Tapi kekristenan itu saudara-saudara, ketika saudara diselamatkan, saudara dipersiapkan untuk apa? Untuk memiliki gaya seperti Kristus, seirama, segelombang. Supaya kalau saudara berfungsi di keluarga, entah jadi bapak yang segelombang dengan Kristus. Cara mendidik anaknya, cara jadi suaminya. Saudara-saudara diharapkan seperti yang Tuhan mau. Kalau saudara membangun karier, saudara jadi pegawai, atau jadi pelayan, atau mungkin jadi pemimpin, saudara diinginkan jadi pelayan, jadi pegawai, jadi pelajar dan mahasiswa yang segelombang. Memiliki cara-cara yang Tuhan mau. Kalau saudara memiliki karunia, ya banyak karunia. Kalau saudara memiliki karunia untuk mendapatkan harta lebih banyak, saudara, Tuhan ingin kita mengelolanya dengan cara-caranya Tuhan. Makanya kalau saudara belajar doa Bapa Kami, saudara-saudara, ini Bapa Kami kan bukan rapalan, ada maksud dan maknanya. Ketika kita berdoa Bapa Kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah
kerajaanmu, jadilah kehendakmu di sorga, di bumi seperti apa saudara-saudara? Seperti di sorga. Jadi saudara-saudara, cara sorga itu harus dibiasakan di bumi. Makanya saudara-saudara, orang yang tidak bergaul intim, lihat ya, dia jadi bapak, ya caranya seperti ya bapaknya dia, nenek moyangnya dia. Disiplinnya terlalu keras, main keras seperti itu. Cara dia kerja bukan dengan caranya Tuhan. Cara dia mengelola talenta, cara dia mengelola hartanya bukan dengan caranya Tuhan. Dia seenaknya saja. Makanya saudara-saudara, orang yang seperti ini, lu boleh rajin ke gereja, tapi Tuhan bisa berkata, dengan aku tidak kenal kamu. Nah, saya singgung nih, tadi saya singgung bagaimana Tuhan berbicara kepada orang-orang yang setia, rajin ke gereja, melayani, tapi Tuhan bilang, aku tidak kenal engkau. Di mana nih letak penyesuaiannya? Saya ajak saudara-saudara baca misalnya di dalam Matius 7, supaya saudara-saudara bertahun-tahun tahu ayat ini, supaya saudara ngerti. Ya. Matius 7 ayat yang ke-22 dikatakan begini, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Ini bukan bernubuat demi nama Kusnadi, atau aku berdoa dalam nama Simamora, begitu. Bukan, saudara-saudara. Demi nama Yesus, dia nubuat demi nama Yesus. Dan mengusir setan demi nama Yesus juga, demi namamu. Dan mengadakan, lihat, banyak mujizat demi namamu. 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, you jahat. Bagaimana mungkin? Kalau saya tanya dengan jujur ya, kira-kira nih, Tuhan tuh kenal nggak sebenarnya? Kalau saya jawab ya, kenal. Nggak mungkin Tuhan nggak kenal. Oh, dia maha tahu. Masa dia tidak kenal song leadernya yang di gereja ini? Masa dia tidak kenal hamba Tuhan ini? Tapi kenapa Tuhan bilang, sesungguhnya aku tidak kenal kamu? Ini mau bicara tentang apa? Tuhan mau bilang begini, aku tidak mengenal cara-cara sistem pelayananmu yang seperti ini. Aku tahu kamu siapa, namamu siapa, aku tahu gereja kamu di mana, aku tahu talenta apa yang aku berikan kepadamu, tapi aku tidak mengenal sistemnya. You bekerja, you melayani, ya, bukan dengan sistem, bukan dengan seirama, bukan dengan caranya aku, dengan keinginannya aku. Apa bisa, Pak? Bisa. Rasul Paulus pernah berkata, Injil bisa diberitakan itu dengan maksud yang baik ataupun maksud yang tidak baik. Saudara-saudara, untuk yang dengar Injil, saudara-saudara, walaupun dia punya motivasi yang salah, orang dengar Injil, saudara-saudara, dengan motivasi yang benar, dia bisa diberkati. Tapi masalahnya bukan dia, masalahnya yang menyampaikannya. Dia akan berhadapan dengan Tuhan. Bisa enggak ada orang-orang melayani, jadi hamba Tuhan, melayani untuk kejayaan sendiri, untuk ketenaran sendiri? Kenapa tidak bisa? Bisa. Ada enggak orang yang melayani hanya untuk kepentingan diri sendiri, untuk harta, untuk kejayaan, untuk perut mereka? Bisa nggak? Bisa. Kenapa tidak bisa? Jadi pelayanan mereka dibangun bukan berdasarkan apa yang Tuhan mau. Ini yang tidak segelombang. Satu ayat lagi, saudara-saudara, sebelum kita bahas yang terakhir. Di dalam Matius pasal yang ke-25, sama ada perkataan aku tidak kenal juga. Matius 25 ayat 11 dikatakan begini, kemudian datanglah juga gadis-gadis lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu hari dan maupun akan saatnya. Nah, saudara-saudara, ada 10 anak darah. 10-10-nya bawa lampu. 10-10-nya lampunya nyala. 10-10-nya sedang menyambut, sedang mempelai. Ini saudara-saudara, ini bukan orang lain nih. Tapi ternyata yang 5 diterima, yang 5 ditolak. Nah, saudara-saudara, ketika yang 5 ditolak, dikatakan, aku tidak kenal engkau. Sebenarnya kalau ditanya, kenal nggak? Kenal. Semuanya ada ciri-ciri, sama pakaiannya, lampunya, semuanya cirinya sama-sama dengan yang diterima. Saudara-saudara, sama-sama melayani, sama-sama kebaktian, sama-sama memberi. Tuhan bisa berkata, aku tidak kenal kamu. Nah, kenapa saudara-saudara? Karena Tuhan bukan karena tidak kenal, tapi Tuhan tidak mengenal cara-caranya. Berapa banyak saudara-saudara, kita melayani dengan cara kita sendiri, bukan caranya Tuhan. Ini orang yang gak siap,
Tuhan ingin kita menjadi orang yang siap. Tuhan ingin kita menjadi orang yang mengandalkan Roh Kudus. Tuhan ingin kita mengandalkan seperti apa yang Tuhan mau. Tapi saudara-saudara, yang 5 darah yang bodoh ini, ya dia nggak siap. Segala sesuatu bukan seperti yang Tuhan mau. Ini saudara-saudara, supaya apa kita mendekat? Supaya saudara nanti mirip dengan Kristus. Layak untuk memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Jangan pernah abaikan ini. Yang terakhir saudara-saudara, Alkitab berkata di dalam Mazmur pasal yang ke-25 ayat 14, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukan kepadanya. Kenapa kita perlu mendekat? Saudara dengar, saudara-saudara, ada perbedaan orang yang sekedar tahu dengan orang yang dekat. Saudara-saudara, orang dekat bersahabat, saudara-saudara, itu akan mendapatkan pengasihan jauh lebih jauh. Saudara-saudara, sama-sama song leader, saudara-saudara, orang yang dekat dengan orang yang tidak dekat, itu bisa beda, saudara-saudara. Pengurapannya bisa beda. Ketika dia berkata shalom, ketika dia berkata, dan mari saudara-saudara kita angkat tangan kita, oh Tuhan bisa lakukan perbedaan. Kenapa? Karena orang-orang yang dekat, dia akan beritahukan. Seorang konselor yang dekat dengan Tuhan, dengan seorang konselor yang hanya mengandalkan keprofesionalan, saudara-saudara, bisa saja hasilnya beda. Seorang pengkhotbah yang dekat dengan Tuhan, dan seorang pengkhotbah yang mengandalkan kepintaran cara menafsirkan Alkitab, cara mempersiapkan eksegese, saudara-saudara, bisa beda. Kenapa? Alkitab yang bilang, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya. Perjanjiannya apa? Janji mujizat, janji pemberitahuan, janji kuasa dia akan nyatakan. Hari-hari ini kita tidak tahu apa yang akan terjadi, saudara-saudara. Hari-hari ini kita tidak tahu bagaimana cara yang terbaik untuk menghadapi masa-masa di depan kita. Tapi Alkitab berkata orang yang dekat, orang yang bergaul dengan Tuhan, justru Tuhan akan kasih rahasianya. Ini yang dialami oleh Raja Daud. Selama hidupnya, saudara-saudara, Raja Daud punya banyak pengalaman kemenangan. Tapi setiap kali pertempuran dimulai, saudara-saudara, Daud tidak mengandalkan pengalamannya. Daud tidak kumpulkan tentaranya, tidak kumpulkan jenderal-jenderalnya, lalu mulai membuat strategi. Apa yang dilakukan oleh Daud? Setiap kali datang pertempuran, Daud masuk ke chapel. Dia berdoa dan dia bertanya, Tuhan, apa yang aku harus lakukan? Dan setiap kali jawaban bisa beda. Kenapa, saudara-saudara? Karena Tuhan tahu apa yang akan terjadi dan bagaimana mengatasinya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, orang muda dimanapun saudara berada. Saudara sedang berada di masa-masa keadaan dunia yang begitu sulit. Ya, di dunia bisnis, di dunia pergaulan, di dunia apapun. Kita berhadapan dengan wilayah yang abu-abu, enggak putih, enggak hitam. Saudara-saudara, kita tidak tahu bagaimana harus memilih. Bagaimana harus memilih pasangan hidup. Bagaimana harus bekerja. Siapa yang akan menjadi rekanan kita. Bagaimana menghadapi konflik ini. Saudara dengar. Siapa yang saudara dengar? Dunia? Nasihat orang pintar, paranormal, atau kepintaran saudara sendiri, atau saudara percaya bahwa Tuhanlah yang maha tahu, Tuhanlah jawaban, aku mengandalkan Tuhan. Orang-orang yang mendekat kepada Allah, dia bergaul, ada berkat yang lebih yang akan diberikan. Haleluya, amin, untuk firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sebelum kita berdoa, dimanapun saudara berada, mari merenungkan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang dengar firman Tuhan, lalu renungkan. Lalu apa, saudara-saudara? Mulai cek. Dan apa saja yang Tuhan mau saudara lakukan itu. Berbahagialah orang itu. Mari semua tundukkan kepala. Saya mau berdoa buat Bapak, Ibu, saudara-saudara orang muda. Siapa yang mau dengan rendah hati, jujur, dan berkata, Tuhan, selama setahun ini, benar Tuhan, Spirit, Rohku mulai kendor. Pelayananku, kasihku, semuanya mulai kendor. Mungkin karena situasi, oh Tuhan, ada jam-jam doa yang mulai runtuh, mesbah-mesbah doa yang mulai runtuh. Engkau tidak lagi bergairah untuk menjangkau jiwa, untuk berdoa untuk orang lain, bahkan untuk memberi. Hari ini, siapa yang mau jujur? Ini firman Tuhan bukan untuk orang lain, ini firman Tuhan buat saya nih. Karena saya dikasih Tuhan. Taruh tangan saudara di dada. Saya akan berdoa buat saudara dimanapun saudara berada. Engkau yang merasa bahwa Tuhan sedang berfirman secara khusus buat saudara, taruh tangan saudara di dada, saya doa buat saudara. Bapa di sorga, hamba mau berdoa buat setiap jemaat-Mu Tuhan, yang hari ini mengikuti ibadah,
dan meresponi firman-Mu Tuhan, dan taruh tangan mereka di dada dalam nama Yesus. Kiranya kekuatan yang melimpah-limpah turun atas mereka. Mereka mengalami pemulihan, mereka terpanggil untuk membangun mezbah doa, membangun mezbah pujian dan penyembahan mereka intim dengan Tuhan, supaya kuasa Tuhan dinyatakan. Mereka menyala-nyala kembali, mereka seirama, segelombang dengan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, orang-orang yang bergaul intim, Tuhan akan memberikan kasih karunia lebih daripada orang-orang yang tidak bergaul intim. Jamah Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, kiranya pemulihan Allah dinyatakan dalam hidup saudara semua. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah menikmati ibadah yang luar biasa. Kita menyembah Tuhan dengan bebas. Kita ditaburi firman Tuhan yang luar biasa, yang menjadi bekal untuk kita sepanjang minggu ke depan. Sebelum kita pulang, kita diberi kesempatan untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Semua persembahan yang diberikan dengan sukacita, dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh, itu sangat menyukakan hati Tuhan. Sebelum kita memberi, Bapak Ibu bisa memberi ke alamat akun yang ada di bawah. Izinkan saya mendoakan Bapak Ibu. Tuhan, Kau mengasihi umat-Mu. Firman-Mu katakan, Kau tidak membiarkan umat-Mu kekurangan. Tuhan Yesus, Gembala kami, takkan kekurangan aku. Terima kasih. Kau pelihara sampai saat ini. Sebab itu besok dan kedepannya pasti Kau terus akan pelihara. Berkati umat-Mu Tuhan. Apa yang diberikan, pakai untuk kepeliharanan kerajaan. Berkati keluarga demi keluarga, rumah tangga, bisnis, pekerjaan, studi, pelayanan, semuanya bersama tangan Tuhan. Melakukan perkara-perkara yang besar. Dalam nama Yesus, amin.
Sebelum kita berpisah, kita tentu saja mau diberkati oleh Tuhan Yesus. Angkat kedua tangan, arahkan hatimu kepada Bapa di surga. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah engkau dengan damai sejahtera dari Tuhan. Jangan kau pernah lupa kau kesayangan Tuhan Yesus. Kau biji matanya, kau dibela, kau dijaga, kau dilindungi. Tuhan punya masa depan yang indah bagi engkau. Kemurahan Bapa, kasih Yesus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai engkau hari ini sampai kedatangan Tuhan, bahkan sampai selama-lamanya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa